kini menjelma menjadi raksasa ekonomi baru, penantang hegemoni Amerika Serikat, yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi, yang dijalankan sejak tahun 1978 telah membuat Cina jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada tahun 2010, Cina mengambil alih posisi Jepang, sebagai negara perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut dipertahankan hingga sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat meninggalkan rivalnya Amerika Serikat pada tahun 2030. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana resep Cina begitu berpengaruh terhadap perekonomian dunia? Resepnya adalah dari kelebihan Cina sendiri, yaitu 1. Cina adalah konsumen batu bara terbesar di dunia. 2. Cina merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. 3. Cina adalah pasar terbesar bagi komoditi mineral selain minyak dan batu bara. 4. Cina merupakan pemegang surat utang Amerika Serikat terbesar di dunia. 5. Cina dengan caranya melemahkan mata uangnya sendiri terhadap dolar Amerika dan menjadikan ini sebagai senjata untuk menggalakkan ekspornya. 6. Cina memiliki cadangan devisa terbesar di dunia. 7. Mengguritanya ekonomi Cina di berbagai kawasan dan industri dunia. 8. Inisiatif menghidupkan jalur sutra atau Belt and Road Initiative. Mengenai inisiatif menghidupkan kembali kejayaan jalur sutra atau Belt and Road Initiative, ini adalah proyek ambisius dari Presiden Cina Xi Jinping yang disebut One Belt One Road atau OBOR. Proyek ini adalah melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Konflik perang dagang Amerika Serikat-Cina berawal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan bea masuk sebesar 34 miliar US dollar sampai dengan 50 miliar US dollar. Untuk produk Cina, karena Cina dianggap melakukan perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual terhadap produk-produk Amerika. Sebagai pembalasan, Cina juga menerapkan bea masuk ke Cina untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat. Perang tarif bea masuk belum selesai, Cina diserang oleh pandemi virus corona di kota Wuhan. Sehingga Cina menjadi sorotan WHO dan dunia, karena penyebaran virus ini banyak memakan korban manusia di Wuhan dan di dunia. Cegah tangkal yang dilakukan pemerintah Cina adalah melakukan lockdown di seluruh kota Wuhan. Cara ini juga diikuti pula oleh beberapa negara di dunia, di mana cara ini dianggap efektif untuk menghambat pandemi virus COVID-19. Sepanjang berjalannya waktu, Cina berhasil menemukan vaksin imunitas tubuh untuk mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Vaksin yang diberi nama Sinovac ini telah banyak diekspor ke beberapa negara yang terjangkit pandemi virus COVID-19 ini. Di pasaran ponsel pintar, ponsel Cina seperti Xiaomi, Oppo, Vivo menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring. Membuatnya banyak digemari dan mampu bersaing dengan pemain lain yang sudah memiliki nama besar, seperti Samsung dan Apple. Sementara Huawei sebagai salah satu ponsel pintar Cina 5 besar di dunia, dimasukkan oleh Amerika Serikat sebagai daftar entitas, dengan menuduh Huawei telah membantu upaya spionase Cina. Sehingga Amerika Serikat membatasi semua perusahaannya berbisnis dengan Huawei, termasuk Google Android. Walaupun Huawei memberikan bantahan keras, daftar hitam ini telah menjadi pukulan telak bagi Huawei, yang mengandalkan teknologi penting dari Amerika Serikat ini. Sehingga Huawei jatuh dari 5 besar secara global tahun lalu, disingkirkan oleh Samsung Korea Selatan. Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini tidak mengemis dan menyerah kepada hegemoni Amerika Serikat ini. Huawei dengan berani dan percaya diri pada bulan April tahun 2021. Huawei meluncurkan operasi sistem seluler Harmony OS sendiri pada perangkatnya. Huawei juga meluncurkan platform Huawei Mobile Services HMS miliknya sendiri yang memungkinkan pengembang meluncurkan aplikasi untuk perangkat Huawei. Sehingga keunggulan bagi pengguna Harmony OS adalah memecahkan masalah seperti perlambatan dan kelambatan perangkat dari waktu ke waktu di era Android. Harmony OS memiliki fungsionalitas dan daya tahan yang lebih kuat, dan ini akan menjadi sistem operasi terbesar di era internet, yang nantinya akan diikuti pula oleh ponsel pintar Cina lainnya yang telah memiliki nama besar.
perayaan 1 abad Partai Komunis Cina, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa peran partai sebagai pusat dari kehidupan modern Cina saat ini dan akan gagal bila ada orang akan memisahkan diri dari partai. Dalam pidatonya Presiden Xi Jinping juga menyinggung hegemoni Amerika Serikat yang berusaha membatasi kemajuan Cina. Ditambahkan pula bahwa Cina tidak akan pernah menindas ataupun ditindas oleh negara lain ataupun Cina tidak akan menyerah. Bagi para penindas bangsa Cina, sama saja membenturkan kepala mereka pada tembok baja besar. Disinggung pula mengenai Taiwan, bahwa Cina akan menyatukan Taiwan secepat mungkin. Tidak ada yang berhak meremehkan tekad penyatuan kedaulatan nasional dan integrasi wilayah kekuasaan Cina. Perayaan yang dilakukan di Tiananmen ini diwarnai dengan tembakan kehormatan, pemutaran dan kor lagu-lagu patriotik, ditambah dengan akrobatik udara oleh pesawat jet militer, serta penampilan pesawat bomber siluman J-20.